Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 tentang globalisasi. Kita masih fokus pada subtema 1, yaitu globalisasi di sekitarku. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Pada pembelajaran ini ada dua muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.2 atau 4.2, menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. IPA KD 3.6 atau 4.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Oke, mari kita bahas satu persatu. Menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Kita sudah beberapa kali mempelajari tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Untuk menemukan informasi penting, kita bisa menggunakan kata tanya. Ya, ini ada beberapa kata tanya. Yang pertama, apa digunakan untuk menanyakan hal, siapa untuk menanyakan orang atau pelaku, kapan untuk menanyakan waktu, di mana untuk menanyakan hal tempat terjadinya suatu peristiwa, mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab, bagaimana digunakan menanyakan cara atau proses. Nah, ini ada contoh teks eksplanasi, judulnya menyalurkan energi listrik, bagaimana listrik sampai ke rumahmu. Ini ada di buku tema 4, subtema 1. Nah, nanti dibaca. Ini yang pertama ada bagian pernyataan umum. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi dan seterusnya. Lalu bagian deretan menjelas. Setelah energi listrik dihasilkan dari pusat pembangkit, lalu dinaikkan tegangannya oleh transformator, baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat. Ini adalah penjelas yang isinya tentang proses penyaluran energi listrik. Ini sampai yang terakhir itu disalurkan ke rumah warga. Lalu ini adalah kesimpulan. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai daerah. Dan di bawah ini ada gambarnya, prosesnya ya. Mulai dari pertama ini pembangkit listrik, terus penaik tegangan, ini ada sutet, saluran udara tegangan tinggi, nanti sampai ke bawahnya rumah warga. Nah, ini adalah teks eksplanasi. Untuk bisa memahami dengan mencari informasi penting. Informasi penting itu dicari dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan dari teks tadi. Yang pertama, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Salah satunya ada air, angin, terus panas bumi, uap air juga bisa. Apa fungsi sutet? Sutet itu tadi saluran udara tegangan tinggi. Yang ketiga, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik dinaikkan dulu, lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah. Yang keempat, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini. Jelaskan dengan singkat. Nanti bisa dicari jawabannya dengan membaca berulang-ulang teks eksplanasi yang tadi. Akhirnya nanti kalau sudah, tuangkan dalam bentuk bagan seperti ini. Tadi sudah kita bahas sebetulnya. Topik masalahnya di paragraf 1 apa, deret menjelas di paragraf 2 apa, kesimpulannya apa, nanti kita masukkan ke dalam bagan. Lalu mengidentifikasi proses menyalurkan energi listrik. Ya, komponen utamanya adalah sistem transmisi, distribusi, dan
transformator penaik dan penurun tegangan. Siapakah penemu sistem transmitter tersebut? Ini dia bacaannya. Namanya Nikola Tesla, seorang Yugoslavia, penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik. Dia bekerja sama dengan Thomas Alva Edison. Ya, Tesla ini ya, mengembangkan penemuan dengan membangun PLTA, pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia, memanfaatkan air terjun Niagara. Ya, kita tahu bahwa sumber listrik utama itu ada dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kita lihat di waduk-waduk juga dimanfaatkan untuk itu. Nah, berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Ini gambarnya proses penyaluran energi listrik lewat sutat-sutat juga ini. Kita cermati bagaimana prosesnya. Ini diambilkan dari Bupena Erlangga. Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan PLTA siap disalurkan ke pabrik, gedung-gedung perkantoran. Yang kedua, energi listrik terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara, atau kita sering lihat tower, sutet saluran udara tegangan ekstra tinggi. Terus energi listrik masuk ke transformator atau trafo. Kita tahu di cagak listrik kan ada trafo yang berfungsi menaikkan dan menurunkan tegangan. Lanjut, yang 4, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik, membutuhkan energi listrik cukup besar. Yang 5, energi kemudian masuk kembali ke dalam transformator untuk menurunkan tegangan. Di rumah kan ada itu yang untuk menurunkan dan menaikkan tegangan. Terus diterima di gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Trafonya ada beberapa ya. Ini untuk latihan soal bagaimana cara menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik, tadi sudah dijelaskan. Apa penyebab terganggunya proses penyaluran listrik? Ya, ini banyak sekali faktor ya. Misalkan ada faktor alam pun juga bisa mengganggu, ketika hujan lebat, terus ada pohon tumbang, ini juga mempengaruhi. Apa upaya yang dapat dilakukan agar aktivitas produksi di pabrik berjalan walaupun aliran listrik mengalami gangguan? Biasanya di perkantoran itu sudah menyiapkan genset ya, ketika pemadaman, atau bisa juga menampung energi listrik. Jadi ada sebuah alat yang seperti power bank, jadi untuk menampung energi listrik. Jadi ketika terhambat kita sudah bisa pakai. Ada juga yang menggunakan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, itu juga sudah mulai dikembangkan. Ya, materi ini diambil dari buku siswa kelas 6. Diambil dari buku siswa kelas 6, tema 4 ya. Tema 4, ini belum diedit tadi. Dan Bupena Erlangga 6B ya. Itu untuk materi kali ini. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, segera klik tombol subscribe-nya, like dan share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.